Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada kelas 12. Salam sehat dan selalu semangat. Tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengujian mobil pada uji emisi. Untuk kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Bisa dibaca ya, jelas terlihat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa peserta didik mampu mengidentifikasi prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa dengan baik melalui uji emisi kendaraan. Nah, ini adalah contoh alat uji emisi kendaraan. Sudah kalian ketahui ya, di bengkel juga ada alat seperti ini. Berangkat dari masalah, kenapa sih harus dilakukan uji emisi terlebih dahulu? Nah, ini masalahnya. Masalah kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab kematian. Lebih dari 6 juta orang tewas setiap tahunnya. 20% diantaranya disebabkan oleh kecelakaan mobil. Dengan kata lain, 1,25 juta orang tewas di jalan akibat kecelakaan mobil tunggal. Itulah mengapa faktor keamanan mobil menjadi salah satu pertimbangan ketika seseorang hendak membeli mobil. Apalagi mengingat bahwa mobil itu kan barang berharga ya, bukan barang murah. Untuk kenyamanan dan keamanan kita juga, maka jika kita membeli mobil ya harus diketahui layak atau tidaknya mobil itu untuk digunakan. Selanjutnya, mutu produk. Kita berbicara mutu ya, mutu atau kualitas produk. Berarti dalam hal ini mutu sebuah kendaraan atau mobil. Diawali dengan pengertian mutu menurut Sutrisno adalah kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan. Sedangkan, menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN pada tahun 2008 mengartikan mutu sebagai derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Jadi berdasarkan dua pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Selanjutnya, ada dimensi kualitas produk, meliputi 8 dimensi. Yang pertama, performance. Performance itu karakteristik operasi pokok dari produk inti ya. Performance itu adalah kinerja. Lalu reliability. Reliability adalah kehandalan dari produk tersebut. Kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Jadi apalagi untuk sebuah mobil, itu harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. Fitur itu adalah ciri atau keistimewaan tambahan atau karakteristik sekunder atau biasa disebut pelengkap. Selanjutnya, conformance to specification itu artinya kesesuaian dengan spesifikasi. Jadi, sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, durability. Durability itu berkaitan dengan berapa lama sih produk tersebut dapat terus digunakan. Ya, misalkan sebuah laptop nih, ini bisa diukur kan untuk merek tertentu, ini kekuatan pemakaiannya sampai berapa tahun misalnya.
Lalu service ability. Service ability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. Tuh, itu juga penting sekali. Lalu estetik atau estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Nah, yang terakhir adalah perceive customer perceive quality. Didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai kualitas atau keunggulan secara keseluruhan dari produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, persepsi kualitas ini merupakan persepsi pertama dari pelanggan. Selanjutnya, kita ke materi berikutnya ya. Nah, ini ada beberapa tes ya, ada beberapa tes yang harus dilakukan sebuah mobil atau kendaraan sebelum dipasarkan ke konsumen. Jadi sebelum dipasarkan, uji cobanya mobil tersebut harus melewati 11 tes ini diantaranya. Yang pertama ada tes di track, ada pemeriksaan konstruksi, pengukuran dimensi, uji lampu utama, uji kincir roda, uji radius putar, pengukuran berat, uji rem, uji fungsi speedometer, uji klakson, dan uji emisi gas buang. Nah, ini uji emisi gas buang salah satu indikator ya yang biasa diujikan pada produk atau kepada kendaraan. Selanjutnya, nah, alat uji produk kendaraan bermotor atau alat uji emisi di sini. Mengapa sih mobil dan motor perlu melakukan uji emisi? Karena alasannya, dengan melakukan uji emisi, pemilik kendaraan dapat mengetahui efektivitas proses pembakaran bahan bakar, lebih mudah untuk menyetel campuran udara dan bahan bakar secara tepat. Untuk mengetahui kondisi mesin, mengirit bahan bakar, serta mengoptimalkan tenaga mesin mobil, dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Uji emisi juga diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/1/3/2017 yang diterbitkan pada 10 Maret 2017. Ini nih, lihat dampak pencemaran udara pada kesehatan, ya. Untuk otak bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat PB timbal. Untuk mata bisa mengakibatkan iritasi dan peradangan akibat hidrokarbon. Untuk perut bisa mengakibatkan mual, lesu, dan nafsu makan turun akibat PB. Untuk sistem reproduksi bisa terganggu untuk laki-laki akibat PB, dan untuk tenggorokan akan menimbulkan peradangan akibat hidrokarbon juga, dan untuk paru-paru itu bisa memicu plek dan memicu serangan asma akibat HC dan stroke. Dan yang terakhir untuk jantung itu bisa menyebabkan darah kekurangan oksigen akibat CO dan NOx. Selanjutnya, kategori kendaraan bermotor dalam uji emisi terdiri dari kategori L dan M dan kategori N dan O. Kategori L dan M jenisnya: kategori L kendaraan beroda bermotor beroda 2 atau 3 untuk angkutan orang. Kategori M kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih untuk angkutan orang. Kategori N kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih untuk angkutan barang. Dan kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandeng atau pel. Emisi yang dihasilkan dari setiap kendaraan terdiri dari hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida.
Karbon HC yang tinggi disebabkan bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna, sementara CO tinggi berarti pembakaran mesin kurang sempurna akibat kurangnya udara dalam campuran dengan bahan bakar. Emisi gas buang kendaraan adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar dalam pembakaran mesin kendaraan. Dan proses pembakaran bahan bakar menghasilkan gas buang mengandung HC, CO, CO2, NOx, C, H2, H2O, dan N2, di mana banyak yang bersifat mencemari lingkungan sekitar dalam bentuk polusi udara. Jadi, kalau semua bahan ini tidak terkendali dengan norma, akan membahayakan lingkungan sekitar melalui pencemaran udara. Kesimpulannya yang bisa kita simpulkan dari kualitas produk ya, mengapa mutu dan bermutu itu penting bagi perusahaan? Semua usaha di bidang penyedia barang dan jasa bahwa mutu menentukan maju mundur suatu bisnis usaha. Supaya konsumen tidak kecewa, perlu dipahami bagaimana pengalaman konsumen tentang produk. Artinya, memahami persepsi konsumen terhadap mutu atau produk, atau bisa produk barang dan jasa yang diterimanya. Apalagi untuk barang berharga seperti mobil, mutu atau kualitas produk itu sangat penting sekali untuk dipertimbangkan sebelum membeli. Uji emisi kendaraan dilakukan untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan polusi sekaligus pencemaran udara yang disebabkan karena gas buang kendaraan bermotor dapat dikurangi. Bagi yang belum melakukan uji emisi kendaraan, sebaiknya segera dilakukan agar lingkungan tetap bersih dari polusi udara yang dampaknya terhadap kesehatan juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita berada pada akhir dari materi ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.